di data, Bapak. Di slide ini saya ingin menyampaikan bahwa ini adalah lampiran daripada Inmendagri nomor 2 tahun 2025 terkait dengan penyusunan RPJMD dan Rensra PD untuk tahun 2025 dan 2029, di mana terkait dengan evaluasi Ranperda RPJMD tahun 2025-2029 di angka 6 itu menjelaskan bahwa evaluasi Perda RPJMD Kabupaten Kota tahun 2025-2029 ini dilaksanakan paling lambat 5 bulan setelah kepala daerah dan wakil kepala daerah dilantik, Bapak Ibu. Jadi kalau kita hitung berdasarkan angka 6 itu, kepala daerah itu dilantik tanggal 20 Februari tahun 2025. Untuk itu, evaluasi Ranperda RPJMD paling lambat akan dilaksanakan pada tanggal 20 Juli 2025. Di slide ini juga menjelaskan bahwa terkait dengan syarat-syarat dalam rangka pelaksanaan evaluasi RPJMD Perda RPJMD untuk 2025-2029, di mana di angka 4 itu ada beberapa dokumen yang harus kita siapkan. Ini terutama untuk teman-teman di Bapeda Kabupaten Melawi. Yang pertama naskah persetujuan, kemudian Ranperda, terus yang C itu laporan KLAS, dan D itu hasil review apip, dan yang E itu berita acara kesepakatan musrembang RPJMD. Sedangkan di syarat yang disampaikan pada saat sosialisasi oleh Bapeda Provinsi Kalbar pada akhir Mei, kalau tidak salah kami, itu ada ditambah lagi 2 syarat, Bapak Ibu. 3 syarat malahan di angka 7, 8, dan 9. Tetapi urgensi kita pada saat ini adalah di angka 8, yaitu sudah menyelesaikan inputan di SIPD baik untuk RPJMD maupun Rensra PD untuk tahun 2025-2029. Bapak Ibu, kami kemarin buat slide ini memang cukup dadakan, tapi sebagai dasar kami untuk menyampaikan kepada Bapak Ibu semua perangkat daerah bahwa di sini kami memberikan, sebenarnya saya screenshot ini Bapak Ibu dari hasil Zoom meeting kemarin, bahwasanya ini sebenarnya bukan dari Bapeda Kabupaten Melawi, tapi memang ini murni dari teman-teman Bapeda Provinsi. Karena apa? Teman-teman akan melakukan pemantauan terkait dengan keselarasan RPJMD dan Rensa yang telah diinput ke dalam SPD. Untuk itu, kalau kita melihat dari slide yang pertama, tanggal 20 Juli, paling lambat evaluasi Ranperda, dan sekarang kita sudah di akhir bulan Juni. Otomatis kita harus menyelesaikan cepat untuk menyelesaikan inputan Rensa ke dalam SPD itu paling lambat minggu pertama bulan Juli ini, Bapak Ibu. Baik, selanjutnya saya akan membahas terkait dengan proses penetapan Rensra PD. Di sini lampiran Inmendagri nomor 2 tahun 2025 juga menjelaskan bahwa sebelum kita mencapai terkait dengan penetapan Rensra PD, Bapak Ibu akan melakukan review apip dulu terhadap Ranhir Rensra perangkat daerah untuk tahun 2025-2029. Kemarin kami sudah berkoordinasi dengan teman-teman Inspektorat APIP bahwasanya kepada teman-teman perangkat daerah yang telah melaksanakan verifikasi Ranwar Rensra kemarin dipersilakan untuk melakukan permohonan, menyampaikan surat permohonan review apip kepada teman-teman inspektorat. Kemarin saya sampaikan kepada teman-teman inspektorat bahwasanya teman-teman sudah melakukan verifikasi, tetapi dokumennya memang masih ada beberapa catatan dan ini masih disempurnakan. Dan kemarin hasil koordinasi kami dengan Inspektorat Kabupaten Melawi bahwa diharapkan teman-teman bisa selesai untuk dokumen itu di minggu ketiga bulan Juli. Karena review apip ini penting Bapak Ibu sebagai sebagai penyempurnaan terkait dengan penetapan Rensra. Setelah review apip dilaksanakan, maka akan dilaksanakan verifikasi terakhir terhadap Rensra PD. Rensra PD ini akan diverifikasi oleh kami lagi, teman-teman Bapeda Kabupaten Melawi bersama penyelia, dan akan ditindaklanjuti dengan catatan yang akan ditujukan kepada seluruh perangkat daerah. Kemudian terkait dengan penetapan Rensra PD tahun 2025-2029, sebagai catatan Bapak Ibu, bahwa penetapan Rensra PD sesuai dengan amanat Inmen
penetapan Perkada Renstra PD tahun 2025-2029 itu adalah paling lambat 1 bulan setelah Perda tentang RPJMD tahun 2025-2029 ditetapkan. Berarti catatannya, penetapan Perda terkait dengan RPJMD Kabupaten Melawi tahun 2025-2029 itu adalah 6 bulan setelah kepala daerah dan wakil kepala daerah itu dilantik. Otomatis jika kepala daerah dan wakil kepala daerah itu dilantik di tanggal 20 Februari 2025, maka penetapan Perda RPJMD itu dilaksanakan paling lambat tanggal 20 Agustus 2025. Tapi Bapak Ibu, Perda ini akan molor penetapannya jika evaluasi Ranperda RPJMD kita juga molor. Kenapa? Ini semua kita ada korelasinya terhadap penginputan RPJMD dan Renstra PD. Jadi kami mohon kerjasama Bapak Ibu di perangkat daerah. Mari kita bergerak bersama-sama. Kami tidak hanya menunggu Bapak Ibu menginput Renstra, kami juga di sini sedang melakukan penyempurnaan rancangan awal RPJMD Kabupaten Melawi untuk diinput juga ke dalam SIPD. Otomatis kita bersama-sama Bapak Ibu. Tapi jika terjadi satu dan dua hal, ada perangkat daerah yang tidak selesai menginput Renstra ke dalam SIPD, otomatis evaluasi Ranperda juga akan mundur. Seperti yang disampaikan oleh Saudara Kirma tadi, jika evaluasi Ranperda mundur, otomatis penetapan Perda RPJMD juga mundur, Bapak Ibu. Ini akan berpengaruh, kita semua akan diberi catatan oleh pimpinan. Jika Perda RPJMD mundur, tidak sesuai dengan ditetapkan, otomatis kepala daerah dan wakil kepala daerah serta unsur pimpinan DPRD tidak dapat gaji. Jadi jangan sampai nanti eh, Bapeda, teman-teman Bapeda sudah selesai menginput Renstra, menginput RPJMD ke dalam SIPD, ada teman-teman perangkat daerah yang tertinggal menginput Renstra ke dalam SIPD. Dan ini akan jadi masalah. Jadi saya mengingatkan kembali untuk teman-teman segera menginput Renstra ke dalam SIPD. Kita memberi catatan kalau bisa dan wajib untuk diselesaikan di awal Juli ini Bapak Ibu. Karena kami ketahui bahwa teman-teman perangkat daerah ini untuk akhir bulan Juni dan Juli ini kan pasti banyak kesibukan lainnya, terutama kesibukan keluarga karena anak-anaknya pada libur kalau tidak salah. Jadi yang sebelum mau berlibur silakan diselesaikan dulu inputan rensranya ke dalam SIPD. Kemudian setelah pulang libur, silakan dokumen rensra teman-teman silakan diselesaikan. Akhir bulan Juli sudah disampaikan permohonan review APIP kepada teman-teman Inspektorat Kabupaten Melawi. Jadi kita berjalan paralel Ibu-Ibu, RPJMD diinput, Renstra diinput, karena karena kita kalau untuk Bapeda kan selalu dengan teman-teman perangkat daerah, kita diberikan timeline oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini adalah Inmendagri nomor 2 tahun 2025. Baik Bapak Ibu, eh, mungkin ini catatan sedikit dari saya kepada Bapak Ibu semua. Kami mohon untuk akhir bulan ini dan awal bulan depan kita concern untuk melakukan penginputan ke dalam Renstra, ke dalam SIPD. Terus catatan untuk kertas kerja yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Iret dan penginputan akan disampaikan oleh Saudara Fikri. Tolong diperhatikan baik-baik. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Albius yang sudah menyampaikan sedikit pengantar sekaligus membuka kegiatan kita pada pagi hari ini. Selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Iret Peri Papilo untuk menyampaikan materi dengan hormat disilahkan. Baik, izin Bang Habib, Oke, teman sekalian. Mungkin ada beberapa hal yang perlu kita ingat lagi terkait dengan pengisian kertas kerja ini. Eh, Keterisian kertas kerja
Renstra PD itu merupakan dasar kita untuk akselerasi di SPD nanti, seperti yang disampaikan banyak disampaikan Pak Kabir tadi, bahwa untuk pengisian SPD memang kita harus berdasarkan kertas kerja Renstra. Nah, sebagaimana teman-teman sudah dapat mungkin dari teman-teman di teman-teman penelitian di sosmed maupun di infra maupun di ekon. Jadi, jadi nanti mohon kepada teman-teman PD, mungkin yang perlu di yang perlu di apa dikejar dulu itu adalah kertas kerja, karena sebenarnya substansi daripada Renstra PD itu ada di kertas kerja semuanya, baik itu dari penentuan outcome tujuan, kemudian penentuan indikator tujuan. Nah, di situ juga harus disampaikan semua di kertas kerja. Beberapa hal yang sudah disampaikan oleh teman-teman kerja, bahwa untuk menentukan tujuan mungkin boleh diambil dari atas kerja yang boleh. Untuk menentukan tujuan perangkat daerah itu kita sepakat bahwa tujuan perangkat daerah itu kita ambil dari sasaran dokumen RPJMD. Itu yang pertama. Mohon izin Bang Irit, suaranya Itu kita ambil dari sasaran perangkat daerah. Atau mematikan dulu di Ini apakah suaranya jelas atau kurang jelas? eh, putus-putus, agak kurang jelas. Nah, coba tes. Bisa. Jin, apakah suaranya terdengar jelas? Oke, baik. Saya ulangi mungkin ya. Tadi Siap, terkait dengan jelas. penentuan tujuan bahwa kita bersepakat bersama dengan teman-teman penyelia bahwa tujuan perangkat daerah itu kita ambil dari sasaran pada dokumen RPJMD yang berkaitan langsung dengan tugas pokok dan fungsi daripada perangkat itu sendiri. Nah, kemudian untuk outcome dan indikator tujuan perangkat daerah itu juga kita ambil langsung dari dokumen RPJMD. Itu bisa Bapak Ibu teman-teman sekalian cek di dokumen RPJMD. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan penentuan sasaran, untuk sasaran yang menaungi program penunjang itu kita sepakat menggunakan satu sasaran, yaitu sasaran yang berkaitan dengan penentuan nilai sakit OPD. Jadi itu sudah kita sepakati. Sasaran yang pertama itu adalah meningkatnya nilai akuntabilitas kinerja perangkat daerah dengan indikator nilai sakit perangkat daerah. Kemudian untuk sasaran yang berkaitan atau menaungi program urusan perangkat daerah, itu silahkan teman-teman Bapak Ibu sekalian tentukan sendiri. Tentukan sendiri di perangkat daerah, silahkan tentukan outcome outputnya juga. Kemudian terkait dengan indikator pada sasaran perangkat daerah, nanti juga teman-teman perangkat daerah yang menentukannya. Nah, selanjutnya untuk menentukan output program ataupun indikator program, mungkin nanti teman-teman perangkat daerah, Bapak Ibu sekalian yang sekiranya mengalami kesulitan dalam menentukan output dan indikator, mungkin bisa berkomunikasi lagi dengan kita di Bapeda. Jadi intinya yang saya sampaikan bahwa tujuan OPD itu diambil dari sasaran RPJMD beserta dengan output, outcome, dan indikator. Kemudian satu sasaran yang menaungi program penunjang itu juga kita sepakat itu sama semua untuk seluruh OPD dengan indikator dan output yang juga sudah ditentukan, yaitu indikatornya sakit. Kemudian sasaran yang untuk menaungi program urusan perangkat daerah itu silakan tentukan sendiri.
Nah, ketika teman-teman mengalami kesulitan dalam menentukan, boleh berkomunikasi dengan teman-teman di Bapeda. Kemudian yang juga penting bahwa teman-teman di perangkat daerah mohon menentukan sub-sub kegiatan apa saja eh, yang akan menjadi dipakai teman-teman di OPD selama 5 tahun ke depan. Nah, nanti berdasarkan sub kegiatan yang teman-teman sampaikan, itu menjadi dasar kita dalam menentukan output program, output kegiatan, kemudian indikatornya. Jadi ketika teman-teman sudah bisa menentukan sub, mungkin akan lebih mudah kita untuk menentukan outcome, output, indikator, dan sebagainya. Mungkin sementara itu dulu Pak Kabit, mohon izin, mungkin kita lebih lebih banyak ke teknis pada posisi pengisian di SIPD. Mungkin itu dulu Pak Kabit. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Iret. Saya ingin menambahkan sedikit teman-teman. Seperti yang disampaikan Pak Iret tadi, kami sudah menyampaikan link pada teman-teman perangkat daerah melalui surat sosialisasi penginputan Rensa PD ke dalam SIPD. Jadi, tolong kawan-kawan perangkat daerah tolong selesaikan penginputan pagu pendanaan kegiatan dan semuanya yang ada dalam sheet itu untuk dipercepat prosesnya. Nanti kami di Bapeda bersama dengan teman-teman penyelia akan melakukan koreksi terhadap inputan teman-teman semua. Jika sudah clear, baru teman-teman melakukan penginputan ke dalam SIPD rensanya. Mungkin ini saja sedikit tambahan dari kami. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana proses penginputan rensa ke dalam SIPD yang akan disampaikan langsung oleh teman kami, saudara kami Fikri. Pada saudara Fikri, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Kabit Albi Yudestian. Tes, mohon izin, sudah terdengar ya Bapak Ibu? Cek, tes. Cek, cek, mohon responnya Bapak Ibu, apakah sudah terdengar? Siap, Bang Fikri, sangat jelas. Wah, siap. Very, Udah. very clear. Mantap, berarti tidak ngantuk nih Bang Labale. Oke, mohon izin Bapak Ibu, sebelumnya apakah sudah mendownload semua yang disampaikan di grup Renja untuk akun? Apakah ada yang bermasalah untuk login ke akun? Dan apa itu, Bang? Silakan cek saya upkan lagi nih Pak Laba. Saya upkan lagi. Oke. Nah, yang itu. Dimohon Bapak Ibu sebelum kita mulai masuk ke dalam SIPD untuk mendownload agar bisa login. Jikalau ada yang bermasalah, silakan sampaikan kepada kami supaya kita benar-benar bisa mempraktekkan langsung terkait dengan teknis penginputan. Karena kalau hanya melihat, memang agak susah. Memang harus langsung mencoba. Sudah ya Bapak Ibu ya? Sip, saya anggap sudah semuanya. Saya pakai akun Bapeda. Belum, Bang, yang mana nih? Link Di di grup Renja Bang Laba, di grup Renja. Di grup Renja, daftar lah. grup Renja download filenya ada PDF tadi. Itu sebenarnya akun yang sama kita gunakan beberapa tahun yang lalu, sama akunnya. SIPD Go sama dia. Ada nih, apa nih? Kirim lagi. Oh ya nggak, nih kah? Oh nih, siap-siap. Sip, sudah ya. Mohon izin, suara saya sudah jelas apa belum ya? Jelas, jelas. Oke, oke, siap, oke, siap. Sudah ya, sudah pada dapat akunnya kan? Username menggunakan yang angka itu, jangan lupa add melalui cap sampai ujung. Passwordnya kalau belum pernah diganti pada tahun-tahun sebelumnya sama BF17BP. Oke.
Kita sambil ya Bapak Ibu ya. Bapeda ini dia. Silakan akses link scpdri.kemendagri.go.id/renstra. scpdri.kemendagri.go.id/renstra. Oke, jika sudah silakan masukkan username berdasarkan dengan yang dibagikan di grup Renja. Untuk passwordnya kalau belum pernah diganti BF17BP ya, BF17BP. Sip, Bang. Sip, Masuk nih. sudah bisa ya? Tidak ada masalah saya rasa ya. BF17BP. Nggak mau nih, username nih, BF17BP ini. BF17BP. Username, paspor. Username, angkanya. Oke, kalau sudah berhasil masuk Bapak Ibu semuanya? Lu, username atau paspor salah nih. Oh sebentar saya cek. Bapenda ya, Bapenda. Siapa lagi? Pora kah? Pora. Fikri, DPMD juga nggak bisa masuk. Pada tidak bisa semua nih. Sebentar. Oh, Ah, macet. entar, entar. Sebentar ya. Master. Pora ya. Ini admin. Ah. Iya, udah Bang, aku udah masuk nih. Ah. Ah. Benda jangan lupa Bang Fit. Bapenda. Oke. Pendapat Fik, Setda juga username-nya Seda. salah. Di sub juga nggak bisa, DPMD Fikri. Pada nggak bisa semua nih di sub ya. ya semuanya kayaknya nggak bisa. Remdes juga Fik. Ya beberapa saya perbaiki ya. Nanti mungkin sambil jalan di sub sudah sekretariat. Oh, Bang Fikri, apa benda nih? Mana nih? Apa? 6110. Yang panjang tuh Bang. Ya. Pak, belum dibuat dia nih. Udah dibuat Bang. Mungkin ada diganti. Dah. Sambil jalan ya. Beberapa sudah diperbaiki, ada yang belum. Nanti mungkin bisa sambil memperhatikan pelan-pelan. Sampaikan ya di kolom chat, nanti akan diperbaiki sama kawan-kawan di bidang. Oke, kita lanjut ya. Kita asumsikan sudah pada bisa semua login. Ini tampilan depan, tampilan untuk dashboard, halaman dashboard seperti ini. Untuk OPD yang sudah berhasil login. Ini akumulasi dari semua inputan Pagu terkait dengan 5 tahun ke depan ya, proyeksi ya. Untuk tahap ini, Bapak Ibu dimohon mengisi di bagian rancangan awal. Kenapa tidak langsung? Halo? Siapa? Siapa? Ya? Apa nih? Siapa yang bocor? Dianggap sebagai puncak. Siapakah sebenarnya? Berani D- membuat DLH Melawi. Mohon izin mungkin di mute dulu Bapak Ibu. Oke, kita lanjut ya mungkin sudah kondusif. Untuk kali ini Bapak Ibu untuk mengisi rancangan awal, kenapa tidak bisa langsung ke final? Karena nanti mengalir ya Bapak Ibu. Inputan yang di rancangan awal ini nanti akan dibawa ke rancangan dan akan dibawa ke tahap musrembang sampai ke rancangan akhir kemudian di final. Di tahap sekarang ini kita mengisi di rancangan awal. Untuk pertama itu kita mengisi bagian tujuan, kemudian nanti kita akan melanjutkan ke sasaran, ke program, indikator kinerja utama, dan seterusnya. Nah,
Kita mulai dari tujuan dulu. Nanti ini sambil Bapak Ibu menyiapkan kertas kerja ya, supaya lebih mudah mungkin untuk memahami ya. Kita mulai masuk di bagian tahapan tujuan. Oke. Di tahapan tahapan di menu tujuan ini, Bapak Ibu, jika memang belum membuat, silakan nanti ada tambah tambah tujuan ya, Bapak Ibu. Kalau di akun Bapeda ini kebetulan sudah menambah tujuan. Kita sambil melihat kertas kerja. Nah, kertas kerja. Nah, di kertas kerja ini memang menjadi panduan inti ya untuk menginput ke dalam sistem. Karena kalau kertas kerja ini belum selesai, memang agak berat untuk input ke dalam sistemnya. Makanya ini benar-benar Bapak Ibu, kami teman-teman di PPP menekankan kembali, teman-teman di penyelia juga menekankan kembali kepada Bapak Ibu yang belum menyusun kertas kerja untuk segera menyelesaikan kertas kerjanya, terutama di sheet 4.3 ya Pak Iret. Sheet 4.3 yang terkait dengan ada tujuan, sasaran, nomenklatur, outcome, dan seterusnya. Nah ini, kemarin kita sudah sepakat terkait dengan tujuan Renstra itu adalah mengambil dari bahasa sasaran RPG MD. Nah, kalau kita contohkan di Bapeda itu kenanya itu di RPJMD sasaran meningkatnya akuntabilitas perencanaan dan pengukuran kinerja pemerintahan daerah, daya saing daerah, dan inovasi daerah. Nah, itu yang kita masukkan menjadi tujuan daripada Renstra perangkat daerah Bapak Ibu di perangkat daerah masing-masing. Nih di Bapeda ini tujuannya. Kemudian setelah itu Bapak Ibu untuk bisa mengisi langsung ke menu Renstra, rancangan awal tujuan tadi. Oke. Kemudian setelah jadi tujuan Renstra, nanti kalau tidak salah saya ini di bagian ini ada nomor ya Bang Rita. Nomor biasa nomor 1, masukkan kata-kata untuk tujuannya. Setelah itu oke, edit. Nih. Nah, seperti ini. Uraian tujuan kita masukkan uraian tujuannya apa bahasanya. Kemudian bidang itu jangan lupa kalau misalkan kayak Bapeda itu ada 2 bidang terkait, bidang urusan perencanaan dan penelitian pengembangan. Kalau misalkan seperti di Snaker itu ada 3 kalau tidak salah saya. Maka dimasuk semuanya, tiga-tiganya di dalam satu kolom ini. Nah, seperti itu. Setelah dimasukkan semua di dalam sini, bidang kemudian dicocokkan kembali lagi ke RPJMD sasaran yang mana yang mengena. Ada enggak Bang? Mana ya, file RPJMD mungkin bisa dilihat ya. Di di boleh dikirim Bang. Bang Irit minta tolong dikirim. Tapi saya rasa sih kawan-kawan udah pada menyelesaikan ini ya saya rasa ya. Harusnya sudah karena kemarin udah ada verifikasi kecuali beberapa OPD yang memang belum sempat untuk verifikasi ya. Nanti dimasukkan di semua di dalam satu kolom ini Bapak Ibu RPJMD sasaran yang berkenaan dengan tujuan Renstra Bapak Ibu masuk di dalam satu kolom. Jika sudah klik simpan, maka akan muncul tampilan seperti ini bagian dalam satu kolom lurus ini. Setelah menambahkan ini, indikatornya pasti akan 0 karena belum ditambahkan sebelumnya. Akan 0. Bapak Ibu menambahkan dengan cara plus indikator. Plus indikator. Nah, di bagian ini mungkin agak sedikit banyak isiannya ini. Sebenarnya tidak susah Bapak Ibu. Cukup mengurutkan indikatornya ada berapa diurutkan sesuai dengan kertas kerja ya Bapak Ibu ya. Bagian yang ini. Nih, bagiannya. Nah, kalau di Bapeda itu ada 4 indikator, maka 4 indikator itu dibagi menjadi 4 inputan. Nah, seperti ini. Cara menginputnya, klik indikator, masukkan urutannya, diurutkan dari 1, sambil melihat kertas kerja Bapak Ibu ya. Kelihatan ya? Nilai sakit komponen. Nah, ini. Kita bagi menjadi, nanti tergantung dari isian kertas kerja Bapak Ibu. Kalau di Bapeda ada 4. Sebagai tambahan nanti di setda itu nilai sakit itu komponen
pelaporan, betul. Kemudian di inspektorat itu nanti ada nilai sakit komponen evaluasi ya Pak Irga. Itu jangan lupa dimasukkan. Nah, di bagian ini. Oke. Masukkan urutan, kemudian klik uraian indikator. Di bagian uraian indikator ini kita cari bagian ini Bapak Ibu. Nanti kalau misalkan ada OPD yang indikatornya belum dimuatkan di dalam di dalam data yang ada disiapkan oleh SIPD ya, ini ada 1213 indikator. Jika ada indikator yang belum masuk di dalam data ini, silakan untuk Bapak Ibu menghubungi rekan-rekan di PPEP. Bisa ke Bank Kirma atau ke Bank Kirma atau ke Bank Kirma, prinsip ya. Ke Bank Kirma. Kalau indikator tujuan Nah, saya rasa udah semua ini. Nah, di bagian ini. Caranya cukup mudah. Jika sudah ketemu di search atau misalkan pingin manual cari satu-satu, kelihatan datanya, klik lambang bulat ini Bapak Ibu. Lambang bulat. Pastikan warna biru dan tombol pilihnya muncul. Oke, kita contohkan satu. Misal pilih. Oke. Setelah pilih, ini jangan lupa masuk urutkan dulu, klik yang database tadi, pilih, pilih. Misal rasio gini, pilih. Maka di sini akan otomatis Bapak Ibu menyesuaikan uraian indikatornya apa dan berikut dengan satuan. Jadi Bapak Ibu diminta untuk nanti melanjutkan memilih status. Status di sini ada 3, kumulatif, positif, dan negatif. Nah, kalau kumulatif ini artinya eh, dari baseline sampai ke 5 tahun ke depan itu akan menambah. Dalam artian begini, kalau misalkan indeks desa mandiri, jumlah desa mandiri misalnya, baseline katakanlah di tahun 2024 misalkan 50. Kalau dia memilih kumulatif, berarti nanti di tahun ke depan itu jika ada penambahan 2 desa mandiri, cukup klikkan 52. Di tahun 2026 ternyata ditargetkan menambah 10 desa mandiri. Artinya ditambah dengan tahun sebelumnya jadi 62. Itu jika Bapak Ibu memilih kumulatif. Oh, wah, izin Bapak Ibu sepertinya ada yang bocor suaranya ini. Siapa ini? Disub. Mohon izin Kak Dewi. Mohon izin Kak Dewi. Nah, kayaknya bocor sedikit Kak Dewi. Oke, kita lanjutkan. Jika Bapak Ibu memilih statusnya itu positif terkait dengan nilai daripada target indikator, tujuan, itu maksudnya seperti ini. Jika tadi menuliskan, bisa kita asumsikan lagi desa mandiri ya. Sekarang itu ada 10 desa mandiri, misalkan di baseline. Katakan misal. Di 2025 kita mau menargetkan 2, berarti bukan 2 saja angkanya. Di tahun 2026 kita mau kita menargetkan ada 5, berarti cukup tekan 5. Nah, itu kalau yang status positif. Berbeda dengan akumulatif tadi. Kalau akumulatif, maka akan dijumlah. Sehingga di tahun 2030 akhirnya nanti itu akan menjadi akumulasi total semuanya. Nah, kalau yang negatif ini contoh semacam stunting ya, stunting. Semakin turun, semakin bagus. Kalau misalkan saat ini angka stunting kita berapa misalnya? Misalkan 20%, betul 20%. Artinya kalau kita memilih nilai status ini negatif, berarti kalau tahun depannya itu kita tulis jadi 19%, karena kan semakin menurun, semakin bagus angkanya. Nah, itu kalau yang status negatif. Mungkin sampai sini Bapak Ibu udah paham harusnya. Oke, kalau sudah silakan klik simpan. Setelah diklik simpan, maka akan muncul beberapa data indikator seperti ini. Nanti di bagian kolom aksi Bapak Ibu. Di bagian kolom aksi ini diminta terkait dengan indikator yang sudah diinput untuk memilih dia apakah masuk di dalam indikator ini sebagai indikator kinerja utama atau bisa dua-duanya bisa menjadi indikator kinerja kunci. Nah, ini mungkin nanti bisa menjadi pertanyaan sama-sama, mungkin bisa dijelaskan sama
Pak Iren. Apa perbedaan kedua ini? Kita lanjutkan ya. Kalau misal seandainya kedua indikator ini mengena ke semuanya, silakan dicentang. Gitu. Seperti pada contoh di Waroda. Oke, saya rasa udah cukup sampai di sini untuk tujuan. Kita mungkin geser lagi ke rancangan awal sasaran. Oke, Bapak Ibu ya. Sambil melihat kertas kerjanya, nanti panduan kertas kerja ya utamanya. Jika di dalam sini ada indikator 4, berarti 4 kali kita input indikator. Kalau bisa ada 2 kali, ya cukup 2 kali. Jika sudah, baru kita bergeser ke sasaran. Sasaran. Oke, ini rancangan awal sasaran. Nah, oke, ini adalah menu tampilan dari sub menu sasaran ya. Kembali ke kertas kerja, ini kita asumsikan sudah selesai. Kita birukan. Aduh, sakit mata. Pakai hijau ya. Nah, kelihatan jelasnya. Setelah itu kita loncat ke sasaran. Nah, di bagian sasaran nanti disesuaikan Bapak Ibu. Sasaran di perangkat daerah masing-masing ada berapa, menentukan sasaran di dalam apa? Di dalam kerja Bapak Ibu. Cuman tadi sudah disampaikan Pak Iret untuk semua perangkat daerah yang berkaitan dengan program penunjang itu sudah jelas ada satu sasaran yang berkaitan dengan nilai sakit. Indikatornya itu dengan nilai sakit. Kalau tidak salah saya sudah dibagikan ya Pak Iret di dalam grup Renja, kalau tidak salah saya. Di dalam grup Renja itu sudah dibagikan file ini. Jadi kalau untuk yang inputan kertas kerja yang bagian yang program penunjang ini sudah ada isiannya semua berikut dengan outcome dan indikator. Kalau tidak salah saya itu. Nanti Bapak Ibu disesuaikan saja dengan indikator terkait dengan nilai sakit, itu Bapak Ibu menyesuaikan. Kalau ini di Bapeda, berarti nilai sakit Bapeda, nanti disesuaikan punya OPD Bapak Ibu masing-masing. Baik dengan outcome-nya juga, di bahasa dari outcome-nya ini, meningkatnya kualitas dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah Bapak Ibu masing-masing. Nah, sudah jelas lah mungkin perbedaan outcome dan output mungkin ya. Oke, kembali ke SIPD. Jika ini sudah ada di kertas kerjanya, kita input ke SIPD. Cara menginputkan di SIPD, klik, saya ulangi, rancangan awal, sasaran. Setelah tampilan ini muncul, klik tambah. Tambah, oke. Pilih tujuan. Nah, karena kita membahas sasarannya ini, dan ini sasaran ada beberapa sasaran dan ini semuanya sepakat kita satu OPD itu satu tujuan. Cukup satu tujuan, di Renstra OPD itu cukup satu tujuan yang mengambil dari bahasa sasaran RPJMD. Tuh. Jadi ini klik Bapak Ibu di tujuan karena cuma satu-satunya tidak ada yang lain. Klik bagian ini, kemudian urutkan sasarannya. Kalau di Bapak Ibu ada 2 sasaran, berarti ini input pertama, input satu dulu, satu masing-masing. Tidak bisa sekaligus ya. Masukkan uraiannya. Kita kembali ke tas kerja. Misal ini adalah uraiannya meningkatnya nilai akuntabilitas kinerja perangkat daerah kopi, masukkan ke uraian sasaran. Oke. Klik simpan. Setelah klik simpan, nanti dia akan muncul seperti daftar di halaman ini. Bisa dilihat Bapak Ibu. Oke. Kemudian setelah kami sarankan membuat urutan ini dulu ya Bapak Ibu ya, urutan daripada indikatornya, urutan sasarannya dulu ya Bapak Ibu. Kalau di Bapeda itu ada 3 sasaran, dibuatkan dulu sasarannya. Setelah sasaran jadi, baru Bapak Ibu memasukkan indikator di masing-masing sasaran Renstra perangkat daerahnya. Kita kembali ke tas kerja. Satu sasarannya, oke. Di dalam sasaran ini ada indikatornya nilai sakit dengan outcome ya Bapak Ibu. Kalau di sasaran itu outcome ya, meningkatnya kualitas. Kita input, kemudian di Bapeda itu contohnya lagi kan, meningkatnya kualitas tata kelola perencanaan daerah, masukkan indikatornya rata-rata satu indikator. Rata-rata Bang Ira semuanya satu indikator, satu sasaran, satu indikator. Nah, satu sasaran, satu indikator. Cara memasukkan indikatornya, klik plus indikator. Bisa lebih, tapi kalau saran dari
kami kalau misalnya memang bisa disesuaikan satu sasaran satu indikator cukup, sudah bagus. Kalau mau lebih malah lebih bagus lagi. Nah, oke, indikator. Memasukkan indikator sasaran sama seperti kita memasukkan indikator di tujuan tadi, di level tujuan. Urutkan dulu sasarannya, kita kembali ke atas kerja. Kalau kita mengurutkan sasaran ini adalah nomor satu, masukkan dia ke nomor satu, masukkan nomor satu, kemudian pilih langsung ke pencarian. Ini sama ya Bapak Ibu ya untuk indikatornya. Kalau belum ada di dalam data ini, sampaikan ke Bang Kirma atau ke Bang Kirma atau Bang Kirma. Sip. Sip ya. Nanti ke Bang Kirma. Oke. Setelah dipilih, misalkan rasio gini, klik pilih, jangan lupa klik pilih, baru pilih status. Ini sama persis. Status akumulatif, positif, dan negatif seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Sama ya Bapak Ibu ya. Silakan memasukkan baseline dari 2024 dan target 2025 sampai ke 2030. Silakan masuk. Oke, kita asumsikan sudah, klik simpan. Sudah diklik simpan, maka dia akan muncul. Seperti ini Bapak Ibu. Nah, nih. Nah, jadi untuk melihat indikator di dalam sasaran, klik sasarannya dulu, baru indikatornya muncul. Kalau indikatornya ada dua, maka di dalam ini nanti di bawah ini akan ada muncul dua, tiga, atau empat. Kalau di Bapeda kita cukup satu sasaran, satu indikator terkait dengan masalah ini. Oke, jika sudah ada angkanya, tadi kan sudah diisi angkanya akan muncul datanya seperti ini Bu. Kalau ini kita stripkan, karena kemarin masih kita coba. Sama, juga di bagian kolom aksi, silakan dikaitkan apakah indikator ini berkaitan dengan IQ atau IKD. Tagging data sektor statistik sektoral ini kemarin sudah kita coba, memang belum bisa dipakai Bapak Ibu. Jadi cukup mengisi yang tagging ini Bapak Ibu. Oke, saya rasa udah sip ya untuk sasaran. Oke, kalau sasaran sudah selesai, artinya sudah dua, tujuan dan sasaran sudah kita input, kembali kita kerja. Tujuan dan sasaran sudah kita input. Untuk memudahkan, tandai saja Bapak Ibu. Sudah kita input. Baru kita masuk ke bagian program, kegiatan, dan subkegiatan. Kali ini kami membahas terkait dengan program penunjang. Kita kembali ke tampilan SPD. Klik rancangan awal, kembali lagi kayak seperti yang tujuan dan sasaran. Kemudian Bapak Ibu pilih yang program kegiatan, subkegiatan ini Bu. Program kegiatan dan subkegiatan. Klik. Bang Albe, Bang Oh Fikri, ya, gimana Pak Laba? belum masuk ke program kegiatan tuh tadi baseline tuh gimana tuh? Tadi Kalau di kolom chat sih kalau kok. untuk baseline itu kan artinya kan tahun 2024 ya Pak Laba ya. Mm-mm. Artinya harusnya sudah bisa terukur dong karena kita sudah loncat ke tahun 2025. Oke, oke, berarti yang udah terukur kan? Sip. Nah, ya sudah ada nilainya kan. Ya katakanlah memang belum ada nilai daripada baseline ya mungkin di stripkan dulu tapi jangan lupa dikasih catatan di kertas kerjanya mungkin seperti itu untuk memudahkan kita supaya tidak lupa menginput ke dalam SPD-nya Bapak. Sip ya Pak Laba ya. Oke, siap, siap. Oke. Kemudian kita ulangi lagi Bapak Ibu ya. Kita mau input program kegiatan dan subkegiatan. Klik Renstra PD rancangan awal, kemudian program rancangan awal, program kegiatan, subkegiatan. Oke. Nanti akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Tampilan seperti ini. Kelihatan harusnya, enggak kelihatan ya? Silakan. Ah. Oke. Jika tampilannya kosongan nanti memang ini sudah kita coba ya Bapak Ibu ya. Nanti kosongan pasti kosongan nih. Klik program untuk menambah program yang baru. Klik program. Kelihatan. Ah, Oke. Program kita contohkan langsung lah ya. Contohkan langsung. Inputan untuk yang Litbang tadi kita hapus coba. Kita hapus. Oke.
Kita asumsikan begini, kita langsung contohkan untuk penginputan program. Klik program, silakan sesuaikan dengan kertas kerja. Kalau kita mau ngerjakan di kertas kerja itu contohkan misalkan saja ya program penunjang ya. Nah, klik nanti misal program penunjang. Kalau sudah diisi ya udah. Kalau ini kami contohkan untuk riset misalnya. Program riset dan inovasi daerah. Klik centang biru, centang di sampingnya supaya tombol supaya tampilan yang warna biru. Kemudian klik simpan Bapak Ibu. Oke. Sudah simpan, scroll ke bawah, cari program yang barusan kita buat. Nah, ini. Sudah muncul ya, Bapak Ibu. Nanti untuk mengisi selanjutnya adalah plus outcome. Plus outcome di program yang barusan kita buat. Ini wajib kita klik supaya kita bisa mengisi ngalir sampai ke subkegiatan. Nah, kosong di bagian outcome baru khusus OPD ini. Nah, ini masih bisa kita isi manual ya Bapak Ibu ya. Kalau ini berdasarkan kertas kerjanya. Program riset. Tidak ada kita ya. Nanti sesuaikan di sampingnya. Nah, ini. Untuk outcome daripada outcome daripada program ini kemarin saya rasa dikonsultasikan atau udah berdiskusi lah dengan penilai Bapak Ibu masing-masing, harusnya sudah ada nih. Nanti tinggal pindahkan saja Bapak Ibu dari kertas kerja ini bahasanya. Outcome, pastekan. Oke, ini kita tes aja lah, tes. Untuk pagu validasinya ini disesuaikan, ini proyeksi sih sebenarnya masih. Ini kalau tidak salah sih udah ada juga nih untuk pagu yang dibagikan sama Pak Kabit kalau nggak salah itu ada ya, di dalam grup Renja itu. Kita asumsikan aja misalkan juta 200 misal. Ya, juta 200, juta 500. Asumsikan aja. Oke, kalau sudah diisi berikut dengan bahasa outcome-nya simpan. Kita cari. Ini. Setelah menambahkan outcome tadi, kemudian muncullah bahasa daripada outcome program riset dan inovasi daerah, bahasanya di sini. Nah, ini yang perlu kita di penyesuaian ya. Ada OPD yang dia satu outcome, bahasa satu outcome, kemudian dia satu indikator. Ada juga yang satu outcome banyak indikator, sama kayak nanti pas kegiatan, Pak Indra. Di kegiatan juga sama. Jadi saya ulangi, untuk setelah mengisi outcome itu, Bapak Ibu langsung mengisi indikator ya, sebelum masuk ke kegiatan. Jangan lupa untuk memasukkan indikator daripada program yang sudah dibuat. Caranya klik plus indikator. Plus indikator ya. Urutkan. Kalau urutkan indikator, nah ini tadi disesuaikan dengan kertas kerja. Jika di dalam satu program ada 2 indikator, di satu program, satu outcome ini ada 2 indikator, ya maka disesuaikan. Tapi kalau misalnya cuma satu, contoh seperti Bapeda, di bagian program penunjang ya satu. Masukkan urutannya satu, silakan. Kemudian klik ini, cari indikatornya yang ada di database yang ada di dalam sistem ini. Sama, jika belum ada, silakan hubungi Pak Kirma. Nah, kalau nggak salah sih udah banyak disiapkan ya. Indikator. Indikator ini bisa. Belum diisi ya ini ya. Belum berarti harus menghubungi Pak Kirma ya. Oh ya. Disampaikan dengan penyelia malah lebih bagus gitu kan. Nanti kan biar nanti biasa penyelia menyampaikan ke bidang PPP untuk ditambahkan. Oke, sip ya. Asumsi ini sudah. Klik pilih. Ini juga sama.
statusnya. Sama kayak tadi, persis. Indikator terkait dengan eh, kegiatan, program, indikator program ya. Ini target apa nih, Bang? Target indikator ini. Target daripada indikator ini. Oke, masukkan baseline-nya, menyesuaikan ya indikator. Oke, kalau sudah kayak biasa simpan. Fikri, Siap, gimana? ini mau nanya indikator programnya kita ambil dari mana ya? Indikator program. Ya. Indikator program. Coba kita kembali. Yang di Kartu Kerja ya. Indikator program ini kemarin ini apa kita bahasakan, kalau nggak salah ya Bang Irit ya. Kita bahasakan sendiri, kita tentukan sendiri sih. Kemarin kalau nggak salah saya itu indikator ini kaitannya banyak ke ini juga Bang ya. Ada yang dengan tabel apa yang banyak tuh Bang? Tabel yang di-share kemarin tuh IKK ya. Pokok yang ada tata cara perhitungannya itu nggak salah tuh ya. Indikator itu ya. Ah, Keberhasilan capaian kegiatan. itu tuh kata Pak Iret nih. Dengar nggak? Mohon izin nih, biar bisa langsung dijelaskan nih sama Pak Iret. Oke. Jin, terkait dengan indikator program, itu sebenarnya mengakumulasi daripada capaian indikator kegiatan. Nah, cuman nanti kalau misalnya teman-teman OPD kesulitan, nanti bisa kita bantu untuk apa? Untuk mengakumulasikan indikatornya. Jadi nanti nanti bisa kita bantu. Itu tuh. Tapi Kurang lebih kayak gitu ya Bapak Ibu ya. Makanya di dalam kertas kerja yang sudah dibagikan ini ada rumus hitung sebenarnya. Ini rumus itu nggak tahu nih, kayaknya sudah dijelaskan kemungkinan. Sudah dijelaskan kemungkinan harusnya ya, di pertemuan kita sebelumnya. Ini kan kalau tidak salah saya, jika ada banyak indikator, ini nih ngarahnya ke bawah Bang Irit ya. Nanti akumulasi dari semua kegiatan, kalau tidak salah saya itu. Dari semua kegiatan itu nanti baru dibagi total jumlah kegiatan semua dibagi 100. Itu tata cara perhitungan. Ini yang untuk program penunjang ya. Kalau untuk dengan program yang lain, nanti mungkin bisa didiskusikan kembali dengan rekan-rekan penilaian Bapak Ibu ya. Kalau tidak salah ini harusnya sudah dibahas di pertemuan sebelumnya, Bang Ira. Gitu Kak Ira, gimana Kak Ira? Halo Kak Ira? Iya, gimana, Pek? Saya ulangi lagi Kak Ira. Terkait dengan indikator ini, kan itu kan sudah seperti yang disampaikan Pak Iret tadi. Ini nanti kan ada tata cara perhitungan yang bisa akan Bapak dah bantu cara menghitungnya. Ini kan akumulasi semuanya sebenarnya, Kak Ira. Oke, Pek. Nah, untuk tata cara perhitungannya itu nanti disesuaikan dari beberapa kegiatan yang diambil di dalam program ini. Baru nanti dibagi total jumlah dikali 100 itu tata cara hitungnya untuk menghitungnya. Oke. Nah, mungkin diskusi ini mungkin sebelumnya harusnya udah ada di pertemuan sebelumnya mungkin ya. Kalau belum nanti mungkin bisa didiskusikan kembali dengan masing-masing penyelia Bapak Ibu ya terkait dengan ini. Nanti Bapak dah bisa bantu. Oke. Oke ya. Sip ya, kita lanjut ya. Sip. Oke. Kita kembali ke penginputan program. Jadi indikator program ya Bapak Ibu. Kalau kita melihat punya Bapeda yang kami contohkan di sini, ini kita satu program, satu indikator. Nih. Ada juga yang seperti program koordinasi punya bidang infrastruktur. Berdasarkan kisah kerja di dalam program ini, dia punya satu satu outcome, tapi di dalam outcome itu punya beberapa indikator. Ini ada 2 indikator. Oke, sip ya. Itu bisa, tidak menutup kemungkinan itu juga bisa. Ada juga yang memang satu program, satu outcome. Di dalam outcome itu punya satu indikator saja. Jadi nanti disesuaikan. Maka patokan utama kita adalah kertas kerja. Bapak Ibu, itu paling utama. Setelah itu, kalau kita sudah mengisi semua program, kemudian di program itu sudah kita isi masing-masing outcome,
dan di masing-masing outcome itu sudah kita isi indikatornya, nah, panjang Bapak Ibu ya. Baru Bapak Ibu bisa masuk lanjut ke pengisian kegiatan. Oke. Kita contohkan nih. Kita contohkan tadi yang ini. Ah, ini. Oh, indikator baru kita contohkan ya. Kita plus indikator ini, kita contohkan indikator nih. Program, kita isi outcome-nya. Di outcome-nya kita isi indikator. Klik plus indikator. Oke. Ini juga sama. Itu juga sama seperti tadi. Patokan kita kertas kerja Bapak Ibu ya. Klik, pilih, set. Masukkan juga tadi seperti apakah dia kumulatif, positif, negatif. Sisakan baseline. Misalkan aja nih. Oke. Izin, Fit. Oh, siap, Bang. Gimana, Bang? Jadi sebelum lanjut, ini di status nih tadi kan ada yang kumulatif, Akumulatif. positif sama negatif ya. Ya, betul, Bang. Nah, yang agak masih pertanyaan nih yang kumulatif sama positif. Oh, kumulatif Maksudnya positif. Oke, kumulatif. siap. Jadi Saya data dasarnya itu tambah terus gitu kan? nanti saya jelaskan kembali nih. Supaya Nah, nih kalau kita yang tadi yang positif itu nambahnya misalnya dari 10 nambah 2 aja, 3 Nah, gitu kan. betul. Nggak nambah data Nah, dasarnya kan? ini kita ini Bang, supaya lebih nyaman kita memahaminya nih. Misal kita ngomongkan desa mandiri nih, desa mandiri ya. Kalau kita memilih positif, baseline sekarang 10 desa mandiri misalnya. Tahun 2025 kita menargetkan satu desa mandiri. 2026 menambah lagi 1 desa mandiri juga. Pokok setiap tahun kita nambah 1 aja desa mandiri. Kalau dia memilih kumulatif, maka angkanya begini Bang. 10, 11, kita jumlahkan akumulasi dia. Saat 2024 ada 10, kita targetkan 2025 ada 1, berarti nulisnya targetnya 11 kalau kumulatif. Tapi kalau kita mau statusnya ini adalah positif, desa mandiri kita 10, kita targetkan 2025 1, ya 1 aja nih bisa. Tapi kan membacanya aneh nih, baseline ada 10, targetnya ada 1. Kok 2026 ada 2? Kan aneh bacanya. Kalau kita lihat di grafik ini aneh nih. Baseline 10. Kok 2025 1, 2026 1, 2, 2007 3 kan aneh. Supaya pas kalau desa mandiri itu dia pakai kumulatif. Karena kita menarikkan dia 1, jadinya dijumlahkan dengan tahun sebelumnya jadi 11. Kalau kita menarikkan tahun 2026 1 lagi jadinya 2012. Jadi secara grafik kalau kita melihat ini angkanya bagus nih. Berarti penambahan. Nah, enggak ya Bang lah. Paham lah mungkin Bang ya. Ini saya rasa sih cuma ngetes aja nih Bang Laba ini. Oke ya, sip ya, Bang Laba ya. Halo, Bang Laba. Sip lah, udah paham lah kayaknya. Oke, sampai mana tadi kita nih? Ini juga, jangan lupa nih di bagian kolom aksi nih. Ini kita tagging juga nih, pilih nih aspek yang mana nih. Ini 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 ada 86 Bang ya, kalau nggak salah Bang ya, terkait dengan aspek-aspek ini Bang ya. Di Inmen ya, di Inmen ada ya daftar ini ya. Nah, indikator ini masuk ke dalam aspek mana aja nih. Nah, tinggal dipilih apakah dia ini indikator kinerja kunci. Di sini nih cara pilihnya. Asumsi saja kan. Nanti disesuaikan Bapak Ibu, sesuaikan dengan ini apa. Nanti mungkin diskusikan dengan penyelia masing-masing. Lebih pas. Nah, saya pun jujur tidak bisa memahami semuanya yang ada di perangkat daerah. Oke, setelah itu simpan. Oke, sudah disimpan, maka akan muncul program riset inovasi daerah ini, dia punya outcome, bahasanya tes. Di dalam outcome ini, dia punya indikator rasio gini. Ada 1 indikator rasio gini. Nah, sudah sip ya? Bisa juga nanti kalau misalnya mau menambahkan, menyesuaikan dari kisah kerja. Kalau misalnya menyesuaikan dengan kisah kerja, dalam program riset dan inovasi daerah ini ada punya 1 outcome. Di outcome itu ada 2 indikator. Masukkan indikatornya lagi. Plus indikator. Disesuaikan. Plus indikator. Bisa juga di dalam program ini punya 2 outcome harusnya. Bisa Bang ya? Bisa jadi ya. Tapi kayaknya cuma 1 outcome cukup ya. Cukup 1 outcome cukup. 1 program 1 outcome cukup. Oke ya.
Setelah itu jadi, setelah outcome-nya jadi di masing-masing program, baru bisa kita masuk ke kegiatan. Masuk kegiatannya caranya klik nama outcome-nya yang warna biru, yang ada tanda panah kanan. Ya. Ini cara masuk ke dalam kalau kita mau menambahkan kegiatan daripada program riset. Oke. Klik. Nah, ini data kosong. Kita lihat kertas kerja lagi, kembali lagi ke kertas kerja, ternyata di program ini ada 2 apa 3 ya, tambahkan di sini Bapak Ibu. Klik tambah. Silahkan kalau mau lebih cepat, misalkan dia bisa bisa centang banyak Bapak Ibu. Bisa centang berapa, misal ada 3 ya, karena dia sesuai dengan data Bapak Ibu. Atau kalau mau aku maunya satu-satu satu, ya udah bisa satu-satu. Kalau mau sekaligus ya bagus. Kalau mau semuanya dipakai ya sesuaikan, pakai klik yang atas. Kalau mau multiple ya pilih. Nanti kan ada 2, 3, 4, 5 ke bawah nih, pilih, pilih, pilih. Nah, misal nih kita pakai semuanya, klik yang atas, simpan. Nah, oke. Di dalam kegiatan, dalam program ini sudah kita tambahkan ada 2 kegiatan ya. Ini yang kita contohkan. Kegiatan pertama penelitian pengembangan, kegiatan kedua invensi dan inovasi. Nah, di dalam kegiatan penelitian ini kembali ke kertas kerja, Bapak Ibu masukkan output. Nah, ini kan kegiatan yang hitam bloknya. Masukkan bahasa outputnya. Kita masukkan bahasa outputnya. Masukkan bahasa outputnya. Dengan cara klik Sigma Output. Urutkan Bapak Ibu bahasanya. Tes output ya. Output penelitian. Ya. Stay. Nah, simpan. Nah, ini juga sama persis. Bisa jadi di dalam kertas kerja Bapak Ibu satu kegiatan punya berapa output. Atau begini, eh, lanjutan ke subkegiatan ini kaitannya dengan subkegiatan ya Bapak Ibu ya. Bisa jadi begini, di dalam satu kegiatan punya satu output, di dalam satu output itu punya banyak subkegiatan. Nah, itu yang kondisi umumnya ya Bapak Ibu. Satu output banyak subkegiatan. Nah, ada juga yang memungkinkan juga satu satu output satu subkegiatan. Nanti kalau mau nambah subkegiatan dengan output yang beda, nambah lagi. Itu juga memungkinkan Bapak Ibu ya. Ini mungkin sambil ini mungkin mau jalan-jalan nanti kita memahami. Ini kita asumsikan satu kegiatan, satu output, dan banyak subkegiatan. Nah, ya. Ini kita jangan ngomongkan yang bagian bawah ini nih. Yang nomor 2 ini adalah ini kegiatan invensi. Kita mau ngomongkan dulu yang kegiatan penelitian dengan output dengan satu output dan di dalam satu output ini punya sub kegiatan banyak. Misal kayak gini nih. Misal di Bapeda mana yang ini Bang ya? Yang program bukan penunjang. Nah, misalnya kayak gini nih. Nah, satu program mana? Ini satu program kita ngomongin kegiatan. Di dalam satu kegiatan kita menuliskan satu outcome dengan indikator. Nah, satu output. Kegiatan misalnya kegiatannya penyusunan perencanaan pendanaan. Outputnya meningkatnya dokumen perencanaan pendanaan tersusun baik. Nanti di dalam output ini dia akan punya banyak sub kegiatan. Jadi cukup satu output dia punya banyak sub kegiatan. Masih memungkinkan juga menginputnya itu ada punya 2 output yang beda-beda sub kegiatannya itu juga bisa. Cuma pada kondisi umumnya satu kegiatan, satu output, banyak sub kegiatan. Nah, itu. Sip ya. Pelan-pelan kita nyerap pelan-pelan nih. Nah, kita asumsikan seperti itu Bapak Ibu ya. Setelah menambah output tadi, jangan lupa output ini klik yang bagian kuning.
untuk mengisi pagunya. Ini kan masih nol, masih nol. Caranya klik output ke warna kuning, pensil. Salah. Ini otomatis baru ingat saya. Ini adalah akumulasi nanti. Salah. Saya ralat Bapak Ibu. Ini tidak bisa kita isi. Ini adalah akumulasi daripada subkegiatan. Saya ralat Bapak Ibu. Nah, caranya masuk ke langsung panah biru untuk menambahkan subkegiatan. Ya, kita sepakat tadi Bapak Ibu ya. Satu kegiatan, satu output, banyak subkegiatan. Nah, caranya begini. Artinya satu kegiatan dengan satu output, subkegiatannya banyak gitu. Nah, tambah di sini. Nah, mungkin akan banyak pertanyaan. Punya saya kosong gitu kan. Nggak bisa diklik. Sedangkan di beberapa OPD yang lain punya udah bisa nih di sini. Jangan lupa Bapak Ibu, kita Zoom minggu lalu kalau tidak salah saya itu dengan kawan-kawan di Kominfo terkait dengan e-walidata. Nah, tidak akan bisa dipilih subkegiatan jikalau Bapak Ibu belum mengisi e-walidata, isian e-walidata. Ya, itu benar-benar harus diisi Bapak Ibu. Saya rasa untuk penginputan e-walidata tidak ada masalah ya Bapak Ibu ya. Saya rasa sudah aman semua ya kemarin ya. Tata cara Belum penginputan. dicoba. Belum Halo, tahu aman. ya Bang? Belum dicoba validata itu. Aduh, belum dicoba. Data belum terkumpul dari bidang. Gini aja nih kalau karena kan begini, karena ini kan sambil berjalan, Bapak Ibu ya. Kemarin ada kita coba apa izin Pak Kabir. Oke, kita kita asumsikan begini. Tadi yang tombol tombol tambah sub kegiatan ini bisa dipilih ya. Ini contohnya yang bisa dipilih kayak gini Bapak Ibu. Kita kembali ke program penunjang. Karena program penunjang itu kalau tidak salah ya, sub kegiatan sudah bisa diisi semua ini. Program kita masuk kegiatan, kita masuk ke dalam sub kegiatan, output sub kegiatan untuk menambah sub kegiatannya. Nah, kalau ini contoh yang bisa diisi gini, klik tambah. Nah, ini adalah contoh yang bisa diisi Bapak Ibu. Ini contoh yang bisa diisi. Ini dengan catatan tadi sudah mengisi e-walidatanya dan sudah dipublish. Mungkin ada beberapa OPD kami sudah ngisi ini, tapi kok belum bisa dipilih. Ini karena mungkin belum kita publish kembali. Nah, saran saya selesaikan e-walidata, sampaikan ke Bapeda sudah diisi, nanti kita akan publish ulang supaya ini bisa dipilih bagian kegiatan. Nah, kita contohkan ya. Ini bisa pilih semua kalau mau memang semua dipakai atau pilih multiple ya Bapak Ibu ya bisa. Atau kalau memang mau cara yang ini satu-satu simpan bisa. Ini contohkan ada dua ya. Penyusunan perubahan sama penyusunan dokumen RKA. Ini udah kayaknya. Udah. Kita pakai ini aja lah. Selain Lenstra dan koordinasi. Oke. Simpan. Simpan. Nah, ini yang baru inputan Bapak Ibu. Ini inputannya. Kalau sudah mengisi seperti ini, sub kegiatannya sudah masuk, indikatornya kalau enak-enaknya bedanya sub kegiatan dan program dan kegiatan, sub kegiatan itu output dan indikatornya itu sudah ada Bapak Ibu. Udah otomatis bawaan dari sistem. Sudah disesuaikan dengan kodifikasi, kalau nggak salah saya, Permendagri. Permendagri. Capman yang di terakhir itu 2024 Bang ya. Nah, sudah otomatis enaknya nih kalau sub kegiatan Bapak Ibu sudah terisi output dan indikator. Jadi kita PR-nya cuman mengisi ini edit kok tampilan tidak full deh. Nah, kok tidak full. Ini full deh. Kita klik bagian edit untuk mengisi pagu target
dan status dan lain sebagainya. Nah, ini disesuaikan ya. Gini kita ulangi. Penyusunan dokumen perencanaan urusan selain Lenstra ini output daripada subkegiatan penyusunan dokumen ya. Untuk mengisi target dan pagu, silakan klik edit. Nah, muncullah dia di sini, sesuaikan lokasinya. Jika lokasi terkait dengan subkegiatan ini di di misal untuk Kecamatan Belimbing saja, misal kalau akun Kecamatan Belimbing input, silakan Belimbing. Atau kalau memang mau dispesifikasikan lagi ke desa untuk menjalani ini kan bisa saja nih subkegiatan nih memang kita fokuskan di satu desa atau memang memang di kecamatan. Biasanya langsung isi Kabupaten Melawi biar kena seluruhnya ya subkegiatan ini ya. Silakan pilih atau mau lebih. Oh, ternyata bisa nih. Nah, kita spesifikasikan lagi. Atau cuma di desa Kenyikar. Nah, ini rapi nih jadinya. Atau kalau mau gampang ya udah Melawi aja. Nah, oke, dokumen ini tidak bisa diubah karena ini udah sesuai dengan Capman. Tinggal kita menyesuaikan status. Sama ini persis. Kumulatif, positif, dan negatif ini sesuaikan misalnya. Baseline. Jangan lupa sesuaikan dengan batas kerja. Harusnya batas kerja ada di sini harusnya nanti. Nah, kan panjang nih. Nah, ini kan panjang nih. Menyesuaikan ya Bapak Ibu. Ini kunci. Ini adalah kuncinya memang. Intinya inti. Intinya intinya. Ini top the top. Ah, ya. Di sini lah nih. Sesuaikan misalnya ini asumsi aja lah ya kan. Nah, target 2. Target 2026 3. Pagunya masukkan. Pagu proyeksi untuk 2026. Ya, sesuaikan. 1 juta tahun 2027. Ini kalau mau mudah inputnya Bapak Ibu klik tab. Klik tab target 3, tab lagi ke pagu 100, tab lagi tekan pencet di keyboardnya, masukkan targetnya jadi 4. Tab lagi pagunya bisa jadi 2 juta. Klik tab lagi di keyboard 5, pagunya nanti 2.500.000. Ini sesuaikan ya Bapak Ibu dengan kas kerjanya. 6, 3 juta. Ini targetnya 7 2030. 3.500.000 misal aja kan. Simpan. Nah, muncul. Ini juga sama nih, disesuaikan nih. Prioritas ini, nah, kalau mau merubah, ini hanya tagging aja nih. Hitungannya sih tagging aja. Ini nanti bisa untuk kebutuhan di Bapeda juga bisa lihat, di akun Ibu juga bisa lihat sih. Jika ini sama nih, edit. Hanya perlu cuma edit aja Bapak Ibu. Sama. Ya, tahu. Statusnya ya, kumulatif. Nah. Ya, good. Oh, izin. Ada request dari ini, ada pertanyaan. Mohon izin, kawan-kawan dari Arpusda ada yang bergabung di Zoom kah? Halo? Mau izin sambil jalan ya. Mau nanya, adakah kawan-kawan dari Arpusda yang gabung di Zoom? Adakah? Nggak ada kayaknya nih, nggak ada yang join ya. Oke, oke. Oke, ini Bapak Ibu kita asumsikan sudah kita input semua ini. Sudah kita input. Nah, dengan angka pagunya masing-masing ya, target ke 5 tahun ke depan terkait dengan Mestra. Tadi kalau kita kembali ke dalam kegiatan perencanaan ini, kalau kita kembali ke kegiatan perencanaan, kan tadi kan kolomnya nggak bisa diisi nih, nggak bisa diisi tuh. Dia akan otomatis menambah berdasarkan inputan dari subkegiatan. Otomatis Bapak Ibu, nggak usah khawatir, otomatis sudah masuk di sini. Jadi itu tata caranya seperti itu kurang lebih. Mungkin nanti bisa diulang-ulang video akan kita share. Bagian ini akan menambah otomatis berdasarkan inputan subkegiatan kita. Jadi tidak perlu susah untuk menjumlahnya Bapak Ibu ya. Sudah otomatis nanti dari sistem dia akan muncul. Saya rasa gitu. Kalau misal oh ya tambahan,
Kalau memang Bapak Ibu mau melihat inputannya sudah cantik apa belum, bisa klik ini Bapak Ibu. Rancangan awal, klik laporan. Klik laporan. Oh, itu juga bisa yang dipilihkan. Iya, itu tidak muncul. Di 4,3. Nah, Mereka di dashboard depan sih videonya PJPJ dan Hero Extra. Slash itu slash PJPJ. gini Bapak Ibu, kalau kita kalau kita klik Restra rancangan awal dan klik laporan, maka dia akan muncul dan memilih ini ya Bapak Ibu ya, memilih tabel tabel rencana program kegiatan subkegiatan dan pendanaan, tabel 4.3. Tabel 4.3 di nomor 4 ini, maka tampilan kan seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini dia inputannya. Dia sudah menjumlahkan otomatis sampai ke atas. Kurang lebih kayak gini Bapak Ibu. Kayak itu. Mungkin saya kembalikan lagi ke Pak Habib. Baik, Apakah Bapak Ibu, saya sedikit menambahkan sedikit terkait penginputan Rensra ke dalam SIPD. Notis ya, silakan Bapak Ibu catat semuanya. Kami harapkan Bapak Ibu, saya ulangi lagi, mengisi kertas kerja yang sudah kami sediakan dalam link dengan menginput program, kegiatan, serta subkegiatan, serta pendanaannya. Terkait dengan indikator, catat lagi indikator program, indikator kegiatan, output program, dan output kegiatan, serahkan kepada kami untuk kami mengisinya. Jadi Bapak Ibu silakan tentukan program mana yang mau dipakai, kegiatan mana yang mau dipakai, subkegiatan mana yang dipakai. Kalau subkegiatan itu kan sudah given dari SIPD ataupun dari Capman ya untuk output dan indikatornya. Tinggal Bapak Ibu tentukan berapa pagu pendanaan dengan eh, apa yang mau dihasilkan dari subkegiatan itu. Jadi saya jelaskan lagi, minta tolong Bapak Ibu selesaikan kertas kerjanya biar kami koreksi. Karena bagaimanapun juga nanti akan ada memasukkan outcome daripada program, output daripada kegiatan, terus indikator kegiatan dan indikator program. Untuk itu, serahkan kepada kami Bapeda dan teman-teman penyelia untuk menentukan itu. Tapi kami tidak akan bisa menentukannya jika Bapak Ibu belum menyelesaikan inputannya ke dalam drive. Jadi minggu ini kami harapkan Bapak Ibu selesaikan itu semua, baru kita akan beranjak ke dalam penginputan Renstra ke dalam SIPD ya Bapak Ibu ya. Jadi kami minta bantu Bapak Ibu fokus di situ. Terkait dengan Ewalidata, nanti memang akan disampaikan sedikit tata cara penginputan, cuma notis atau catatan dari kami Bapak Ibu. Kami mengikuti Zoom terakhir dengan Bapeda Provinsi. Memang inilah yang saya sampaikan berkali-kali kepada teman-teman bahwasanya banyak subkegiatan muncul karena data yang di Walidata tidak terisi. Jadi nanti teman-teman silakan input. Bahasanya dari teman-teman Bapeda Provinsi Kalimantan Barat, Bapak Ibu input saja. Kalaupun tidak ada datanya, Bapak Ibu isi saja NA, berarti program itu atau aplikasi itu SIPD itu akan membaca bahwa eh, data itu ada, data itu terisi walaupun cuma NA. Otomatis nanti subkegiatannya akan muncul. Tapi kami sampaikan lagi, jika Bapak Ibu sudah mengisi di OPD masing-masing dengan NA semuanya, ataupun sebagian NA, sebagian ada datanya untuk 2023-2024, silakan laporkan ke kami dan kami akan teruskan ke Kominfo untuk diverifikasi. Jadi minta tolong Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu belum selesaikan ewali datanya akan bermasalah. Ya, kita tidak akan selesai, akan berkutat di sampai kegiatan saja. Jadi mohon kalau bingung-bingung 2023 NA kan saja semua tidak masalah. Jadi kami mohon Bapak Ibu minta bantu supportnya di ewali datanya ya. Ewalitasnya minta support. Kalau memang bingung-bingung, NA kan saja tidak apa-apa karena catatan dari Bapeda Provinsi, Kementerian Dalam Negeri tidak akan mengecek sejauh itu. Tapi nanti untuk jaga-jaga kita untuk data 2025 kita perbaiki Bapak Ibu. Di 2025-nya kita fokus untuk mengisi data tersebut. Karena bagaimanapun juga ini untuk mempercepat proses penginputan Rensa ke dalam SIPD. Ini kemarin memang sudah di warning dari teman-teman Bapeda Provinsi seperti itu. Karena memang hadir kemarin terakhir
terkait dengan penginputan Renstra itu Kominfo dengan Bapeda. Nah, mereka mau menyampaikan kalau bahwasanya untuk data-data yang memang ragu-ragu NA kan saja, ataupun teman-teman bidang lama menyampaikan data NA kan saja, silakan laporkan ke Bapeda bahwa sudah mengisi, kami akan teruskan ke Kominfo untuk diverifikasi. Jika sudah verifikasi, berarti kami akan Kominfo akan mengupdate untuk masuk ke publish. Di tahapan publish baru kegiatannya muncul. Jika Bapak Ibu belum sampai ke tahapan itu, maka mohon maaf, data subkegiatan tidak akan muncul seperti yang disampaikan Saudara Fikri tadi. Jadi Bapak Ibu, kami minta tolong diperhatikan catatan-catatan yang saya sampaikan tadi terkait dengan kertas kerja. Kalau bisa hari ini diisi dengan dasar ataupun baseline-nya mungkin data-data yang Renja 2026, silakan Bapak Ibu cek kembali. Kalau memang sesuai bisa dipakai untuk sampai 2030, silakan langsung kerjakan. Tinggal ditambah saja pagu program, pagu sub, pagu kegiatannya. Ya, terkait dengan indikator program, indikator kegiatan, output kegiatan dan outcome program, silakan serahkan kepada kami teman-teman Bapeda. Tapi kalau Bapak Ibu lama mengisinya, kami pun lama juga verifikasinya. Ya, jadi minta tolong Bapak Ibu. Ini saja tambahan dari kami. Nanti mungkin ada tambahan ataupun ada pertanyaan dari Bapak Ibu, kami persilakan. Terima kasih. Oke, gimana Bapak Ibu? Adakah yang ingin ditanyakan terkait dengan proses penginputan Renstra tadi yang sampai ke dari tujuan, sasaran sampai ke program kegiatan dan subkegiatannya? Mohon izin, apakah kita langsung bahas juga yang penginputan IKU itu enggak ya? Itu nanti ya, karena belum ditentukan ya. Belum selesai ya. Karena belum selesai ya. Izin Bapak Ibu ya, saya tampilkan yang bagian ini Mas tadi ya. Mozilla. Tapi IKU yang dalam kertas kerja silakan diisi. Yang bagian ini, indikator kinerja utama PD, indikator kinerja daerah ini. Itu dia akumulasi, enggak dulu. Enggak perlu ya, inputan ya, akumulasi ya. Oh ya, nah. Ini dah akumulasi nanti. Jadi kayak kita cukup ngisi dari tujuan, sasaran, dan program. Indikator kinerja utama PD dan indikator kinerja utama perangkat daerah, indikator kinerja daerah ini kalau tidak salah kaitannya dengan tadi, tagging yang di awal tadi, ketika kita sudah menagging yang bagian ini Bapak Ibu ya. Ini berkaitan juga nih dengan yang ini Bapak. Baik dari tujuan, sasaran, dan program itu yang bagian ini Bapak Ibu. Nah ini nih, ini Bang, ya Bang Giri, betul ya? Kelihatan nggak ya? Udah kelihatan. Bisa nggak Bang Giri biar lebih nyaman? Betul. Mau lihat di mana boleh? Sini boleh, sana boleh layar. Dengan kita menagging ini, maka inputan Bapak Ibu akan terakumulasi di bagian rancangan awal, bagian ini Bapak Ibu. Dia akan terakumulasi di sini Bapak Ibu. Artinya, PR kita cukup mengisi tujuan, sasaran, dan program, dan memastikan di bagian aksi di masing-masing inputan tujuan, sasaran, dan program ada klik aksi bagian IKU dan IKD, maka indikator kinerja dan utama dan daerah ini akan otomatis terisi. Seperti itu. Ya, kalau mau melihat laporan sudah selesai apa belum, silakan klik laporan biar bisa lebih nyaman memudahkan. Nanti laporan ini Bapak Ibu, mohon izin, laporan yang sudah kita cetak seperti ini akan menjadi lampiran daripada Renstra Bapak Ibu dokumen. Nah, saya ingatkan kembali lagi, kita sama-sama saling mengingatkan lah Bapak Ibu ya. Pengisian kertas kerja itu sangat penting, sangat-sangat penting. Karena itu adalah panduan utama kita adalah pengisian ke sistem CPD, Sistem Informasi Pemerintah Daerah Renstra ya Bapak Ibu ya. Ini akan menjadi panduan penting untuk pengisian. Saya pastikan kembali juga ya, saya ada baca di grup Renja. Saya tidak bisa masuk, tidak bisa login. Ini pastikan kembali Bapak Ibu ya. SIPD/RI, SIPD/RI Kemendagri.go.id/Renstra. Ya. Ya nih. Begini, Renstra. Kelihatan ya? Kalau tidak kelihatan, saya besarkan lagi nih tulisannya. Renstra. Pokoknya tulisannya kayak gini, izin nih, saya tuliskan di sini nih gimana supaya nyaman yang bisa. Dari SPDRI yang Renja, KPD, tinggal dihapus semuanya ya, gitu. Itulah pokoknya ntar ya. Kalau mau memastikan benar apa enggak masuk, dah tulis aja misal di SIPD Google, SIPD Renstra. Nah ini juga muncul nih, ini juga bisa masuk nih. Ini yang gampang yang mudahnya nih. Supaya tidak salah linknya.
SIPD Renstra dia muncul nih, SIPD RI Kemendagri Go ID Renstra. Pastikan masuk ke sini Bapak Ibu, jangan sampai masuk ke Renstra ke RPJMD ataupun masuk ke RPJPD. Nah, jangan sampai sana. Sip ya. Ini gimana? Apakah perlu apakah perlu kita contohkan untuk penginputan e-wali data? Sedikit. Mohon kesediaan responnya Bapak Ibu terkait dengan e-wali data, atau saya rasa udah Wali Hah? data kemarin belum terlalu jelas. Boleh Oh gitu. Oke, kita nambahkan sedikit ya berarti ya. Oke. sekalian jalan. Sambil jalan. Oke, Bang Giri. Pak Laba. Oke, kita Bapeda. Oh, ini Bapeda. Oke, Bapeda. Bapeda udah ya, enggak apa-apa. Oke, Bapeda, ini Bapak Ibu ya udah kemarin udah disampaikan ya untuk akun ya. Untuk masuk ke e-wali data pastikan lagi Bang Laba dan kawan-kawan. SIPD RI Kemendagri.go.id e-wali data. Kalau bingung tulis aja di Google kan. SIPD e-wali data. Nah, ini paling besar sendiri di depannya. SIPD, dia bisa masuk dari portal SPD Go, dia juga sama nih nanti nih. Atau yang bawah ini sama. Ini satu modul. Nah, pastikan ini ya. Login, kita menggunakan admin Bapeda. Kita contohkan pakai Bapeda. Oke, sip ya. Password bawaan masih sama yang sudah dibagikan. Tahun datanya nanti disesuaikan, bisa di dalam juga kita klik masuk. Nah, Bapak Ibu kemarin mungkin sudah sepakat 1 tahun terakhir atau 2 tahun terakhir ya. 2 tahun terakhir Bapak Ibu ya, 2023, 2024. Untuk tata cara penginputan itu kalau di SIPD Wali Data itu per tahun ya Bapak Ibu cara nginputnya Bapak Ibu. Tidak bisa langsung sekaligus nih tahun 2023, 2024 langsung dalam menu yang sama tidak bisa ya. Jadi kalau misal kita mau nginput 2024 ya udah 2024 kliknya ini 2024. Kalau kita mau nginput yang 2023 pilih. Data enggak sih? Ini nih. Ini nih. Ini dia. Kalau misal kita mau nginput tahun 2023, pilih 2023. Dia tidak bisa sini. Kita contohkan nih 2023. Kita ngisi, misal kita input ke 2023. Kita klik bagian ini pengumpulan data. Kelihatan ya? Pengumpulan data statistik sektoral daerah. Klik. Itu tata cara pengumputannya. Ini biarkan kosong, nggak apa-apa. Jangan difilter Bapak Ibu. Biarkan saja mengalir apa adanya ya. Wah kan keren nih inputan Bapeda NA. NA. Bapeda aja NA. Nggak apa-apa. Ini kan kita mencontohkan kemarin kan supaya bisa masuk ke. Karena begini Bapak Ibu izin. Ini mungkin ini kok Bapeda NA semua. Ini gini. Ini kemarin kita mencoba supaya karena berkaitan ya Bapak Ibu. Renstra dan e-wali data itu sangat berkaitan. Karena berkaitan tadi inputan e-wali data itu harus ada walaupun isinya NA ya. Katakan ini asumsi saja. Ini kita coba kemarin. Setelah kita coba, memang walaupun inputannya A dan sudah diverifikasi oleh sudah melalui tahapan pemeriksaan ya kalau tidak salah ya. Pengumpulan, pemeriksaan, publikasi oleh Kominfo, dia akan bisa diisi subkegiatannya yang berkaitan. Ini mungkin ada bingung nih. Ini kok ada 2 nih, Bang, kata dia. Ini jadi satu uraian data statistik sektoral ini kena ke 2 subkegiatan Bapak Ibu. Ini kelihatan nggak ya? Kelihatan ya? Sip ya. Uraian aparatur yang menangani data dan informasi perencanaan pembangunan daerah. Dia itu berkaitan, yang warna kuning Bapak Ibu ya, berkaitan dengan 2 subkegiatan. Yang pertama mendukung subkegiatan pembinaan dan pemanfaatan data informasi. Satunya lagi juga mendukung data pembinaan dan pemanfaatan. Oh sama nih. Coba cari yang beda ya. Mana? Ini pelaksanaan konsultasi. Nah, kita cari yang beda. Cari yang angkanya beda. Ini angkanya beda padahal. Penerapan. Ini penerapan sistem sama nih Bang. Poinnya itu ya. Dalam satu uraian ini bisa jadi mendukung beberapa banyak subkegiatan. Artinya begini Bapak Ibu, jika Bapak Ibu tidak mengisi uraian ini, kan dia berkaitan dengan banyak subkegiatan nih.
Artinya kalau belum diverifikasi, sub kegiatan yang di Renstra tadi tidak akan muncul Bapak Ibu. Angka subnya tidak bisa dipilih. Makanya poin penting tadi, Ewalidata ini mau tidak mau suka tidak suka harus diisi Bapak Ibu. 2024 lah kami sarankan. 2023 ini menyesuaikan. 2024 nah, itu menyesuaikan saja Bapak Ibu ya. Kami pastikan kalau ini tidak diinput dan tidak di pemeriksaan oleh Kominfo serta tidak disebarluaskan oleh verifikasi lah bahasanya dari Kominfo, dia tidak akan muncul di Renstra. Nah, untuk pengisiannya itu, karena ini yang tadi kita sepakat untuk mencontohkan di tahun 2023, ya 2023, penginputan tahun 2023, mengisinya itu cukup dengan klik yang bagian titik-titik ini Bu. Diklik 2 kali Bapak Ibu. Klik 2 kali atau klik sekali bisa. Langsung masukkan. Misalkan saja. Gimana cara simpannya? Ya udah tinggal klik yang lain Bapak Ibu. Otomatis udah canggih lah ini. Jadi apapun inputannya sudah terbaca dengan baik. Editnya, Oh, siap. Pak Laba, gimana Pak Laba? ngeditnya. Ngeditnya, cara ngeditnya klik 2 kali lagi. Nah, edit bos. Canggih ya. Ah, canggih. Tuh. Edit bos. Bagus kan? Si PD Validata bagus. Pusing memang isinya banyak. Coba Renstra tadi kayak gini nih, aman nih. Nah, nanti begini. Di tempat Bapak Ibu, Bang, nggak bisa diisi nih Bang. Lihat pastikan dulu ada tidak lambang merah. Ini kok di Bapeda ini ada. Lambang merah disable. Biasanya itu ada. Oh, nggak ada. Bapeda ngisi semua hebat. Rajin Bapeda. Nggak ada yang di disable ya. Oh, nggak ada. Di Bapeda itu tidak ada ya. Ya nanti kalau ada yang di disable Bapak Ibu, dia ada titik, dia tidak muncul titik-titik. Diklik pun tidak bisa karena disable. Nanti ada warna merah di samping ini. Ada warna merah tulisan disable. Ini maksud disable itu yaitu tahap ini kita jauh balik lagi ke belakang. Di tahap pertama dulu itu kita pernah memilah ini apa indikator yang tidak dipakai, silakan isi alasan dan maka akan di disable. Nah itu tuh. Jadi tidak bisa diisi di tahap pengumpulan data. Nah, kayak kita asumsikan bisa semua lah di Bapak Ibu yang mengisi. Kalau mau edit, gimana Ibu? Ya, siap. Untuk yang satuan itu, Fik, Oh, itu satuan. kan contoh di Bapeda itu kan listnya warna hijau itu, Fik. Ya. Nah, itu tempat kami itu merah. Ah, itu gimana itu? Apa Oh, belum merah. diisi? Gini Iya, kah? statusnya merah. Nah, begini. Definisi operasional ini, Ibu, ini data dari sistem. Oke. Artinya Iya. begini, dari Bangda ya, boleh data. Bangda ini, Dirjen Bangda ya, Kemendagri ya. Dari Kemendagri ini, dia sudah bisa membuat definisi operasional terkait dengan data statistik sektoral tadi ya. Bisa klik-klik bagian ini. Laporan hasil sinkronisasi Renstra, Renja dengan RKPD, RPJMD pada bidang perekonomian. Dari sistem itu dia sudah bisa memastikan ini sebenarnya maksudnya terkait dengan jumlah laporan hasil sinkronisasi. Kalau warna merah artinya mereka pun belum bisa mendeskripsikan. Mereka belum bisa mendeskripsikan terkait dengan itu. Karena ini lihat, rata-rata itu ada new, Bu, baru dia. Dia data statistik sektoral yang baru dan belum memiliki definisi operasional. Katakanlah sudah ada definisi operasionalnya, mungkin belum diinput sama kawan-kawan di Bakta. Oh, kan gini, ini kan kemarin ada kami coba mengisi sesuai dengan hasil yang diisi oleh kawan-kawan bidang. Misalkan kayak dokumen KUAPPAS itu kan yang disusun tuh ada 2 dokumen. Itu kan kita enggak perlu melampirkan dokumennya kan? Kalau Ibu mau melampirkan, bagus Bu, saya acung jempol Bu. Nggak ada. Gini, masalahnya ini yang kami itu karena di satuan ini saya lihat contoh yang punya Kominfo kemarin pun berubah jadi hijau, kemudian Bapeda tadi pun berubah jadi hijau. Ini yang mau saya sinkronkan. Apakah ketika kami mengisi hanya 2024, 2023 dengan data data dokumen itu ini kan tetap merah gitu ya. Merah yang di satuan operasional nggak Bu? Atau gimana? Iya. Sama Bu. Di kita itu kalau diisi ini juga sama, merah masih Bu. Sama. Tuh. Sama masih. Pengaruh enggak Pak Fikri?
Jadi nanti begini Bang Laba, yang kita lihat ini sebenarnya jangan melihat definisi operasionalnya. Oh Definisi ya. operasionalnya kan sebenarnya hanya memberi definisi ya terkait dengan data statistik sektoralnya ya, terkait dengan uraiannya ya. Ini sebenarnya hanya sebagai bantuan kepada kita untuk memahami ini sebenarnya data apa yang diisi gitu loh. Nah, itu Berarti hanya tidak ada pengaruh sama sekali kan? enggak pengaruh, aman dah tuh. Aman, Soalnya aman. sama bahkan itu. Ah, Merah ya. juga. Nah, Berani nampak. ya siap Bang LB. Aman baik dah katanya tidak pengaruh. Siap, berarti kalau enggak pengaruh, berarti enggak itu juga gitu Bapak. Ah, Abaikan saja lah. Berarti Oh, kami ya. abaikan. Berarti kami hanya mengisi sesuai dengan itulah. Data Ya. yang di itu biar jak lah itu kami abaikan, merah biarlah merah ya. gitu. Ya, Siap, bisa siap. apa-apa. Jadi sebenarnya gini Bu, enggak cuma definisi terkait dengan ini ya. Kadang-kadang di dalam lambang merah mana tadi ya lambang. Ini definisi operasional nih. Kadang-kadang dia juga memberikan semacam cara menghitungnya, gitu-gitu Bu. Dengan apa-apa. Dia kadang-kadang tuh memberikan tata cara perhitungan, baik itu definisi terkait dengan ini, kadang-kadang juga memberikan tata cara penghitungan dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya sebagai benar-benar menginformasikan terkait dengan uraian data statistik sektoral dalam satu kolom ini, itu maksudnya apa gitu loh Bu. Kalau warna merah ini berarti mereka belum bisa memberikan definisinya. Jadi semacam ya udah daerah terjemahkanlah sendirilah apa maksud bahasa ini gitu loh. Siap, siap. Nah, gitu ya. Siap, terima kasih. Poin pentingnya tadi begini, yang penting ibu isi Ya, siap. ibu isi ya. Karena gini, saya tidak mengajarkan sesuatu yang tidak ya. Maksudnya begini, sebisa mungkin mengisi itu dengan data yang real. Ya, karena muaranya nanti ini akan menjadi kalau tidak salah penyebar luasan itu adalah SK deh Bu. SK keputusan Bupati Melawi yang artinya ini sah, ada produk hukumnya dan siap dibagikan kepada masyarakat. Ketika isiannya ini asal, Ya. ini kan berbahaya. Tapi kalau isinya NA, ya mungkin memang belum ada yang hitung gitu misalnya, bahasanya gitu Iya. kan. Nah, cuman karena tadi kebutuhan kita terkait dengan pengisian Renstra supaya bisa mengisi sub kegiatannya Bapak Ibu, supaya bisa memilih sub kegiatan di dalam Renstra, modul Renstra tadi, ya kita isikan sementara NA karena dalam prakteknya e-walidata ini sebenarnya jalannya panjang Bu. Bisa jadi penyebar luasannya itu kita diadakan di bulan 6, 7, 8 dan lain sebagainya gitu. Nah, itu. Pak Kabit mau nambah, silakan Pak. Bapak Ibu perangkat daerah, seperti yang disampaikan sama Fikri tadi, terkait dengan data yang akan diinput ke dalam e-walidata, di awal sudah saya sampaikan, Kementerian Dalam Negeri pun tidak akan mengecek jauh. Jadi, untuk input saja data yang ada. Kalau memang tidak ada, silakan Ibu NA-kan saja. Tapi nanti kita akan, untuk tahun 2025 yang kita akan lebih strength lagi untuk penginputan datanya. Untuk sekarang, 2023-2024, silakan pakai data yang ada saja. Terus catatan Bapak Ibu semua. Kemarin waktu di perencanaan, kami Bapeda sudah minta Bapak Ibu memilih data mana yang dipakai dengan data mana yang tidak dipakai. Makanya Bapak Ibu silakan buka SIPD e-walidatanya, ya. Bapak Ibu bisa cek, di situ ada data yang disable dan enable. Ya, yang ada merahnya otomatis Bapak Ibu tidak bisa isi datanya. Ya. Saya mau concern di data yang tidak bisa diisi karena Bapak Ibu menolak untuk mengisi datanya. Korelasinya dengan di saat Bapak Ibu tiba-tiba memilih data ini tidak diisi, otomatis sub kegiatannya tidak muncul Bapak Ibu. Ya. Jadi silakan Bapak Ibu cek lagi e-walidatanya, terus pilih itu nomor rekening yang di ujung itu yang Pikir tunjukkan tadi, itu kenanya sub kegiatan mana? Apakah yang merah yang Bapak Ibu disablekan, yang Bapak Ibu tidak mau isi itu masuk ke sub kegiatan yang Bapak Ibu rencanakan untuk 5 tahun ke depan. Jika ternyata data itu merah, laporkan ke kami buka lagi, enablekan untuk Bapak Ibu bisa isi. Itu notisnya ya, catatan. Jika di dashboard Bapak Ibu, waktu mau mengisi e-walidata ternyata datanya ada yang merah,
tapi kita perlu kegiatannya untuk muncul di dalam Rensa SIPD. Laporkan kepada kami akan buka dan kami buka enable-nya biar Bapak Ibu bisa input datanya. Tapi kalau Bapak Ibu tidak lapor kepada kami, otomatis datanya kosong. Nah, ini di sini ini dijelaskan sama Fikri, itu ada yang tidak bisa diisi Bapak Ibu ya. Izin Ini Pak OPD Kabit. mana? Ini. Yang merah nih disable yang di bawah nama kegiatan ini ya. Nah, jadi Bapak Ibu, saya sampaikan lagi, kalau memang di wali data Bapak Ibu ternyata sudah disable, laporkan kepada kami untuk kita buka. Ya, Bang Laba, Bu Ida, dan kawan-kawan lainnya, kalau memang ada yang disable, laporkan kepada kami buka lagi, biar bisa diinput, muncul subkegiatannya. Tapi makanya Bapak Ibu, coba pilah-pilah dulu, kerjakan kertas kerjanya, lihat dulu subkegiatan yang mana mau dipakai. Di warna kuning itu kan Bapak Ibu bisa cek kegiatan apa dia sebenarnya ini. Nah, coba diklik itu Pak Fikri. Di kuning ini kan bisa dicek. Mendukung subkegiatan apa? Jika Bapak Ibu yang Bapak merahkan itu subkegiatannya hilang, tidak muncul, lapor aja saya ya. Atau laporkan Saudara Fikri biar dibuka. Mungkin ini catatan dari kami tadi. Terus kait dengan data, silakan data yang adanya saja. Jangan paksakan untuk mengisi data terlalu realistis lah untuk tahun 2023-2024. Karena kita mengejar untuk inputan Rensa ke dalam SIPD. Memang tanggung jawabnya memang berat. Karena ini di SK kan. Tapi kami catatkan, SK kami tidak akan memunculkan berapa data yang diinput. Tapi data mana yang akan dipakai. Ya, istilahnya data ini nominalnya berapa, kami tidak munculkan. Tapi data ini dipakai ke dalam SK, itu saja. Jadi nanti kita concern untuk penginputan data di tahun 2025, berarti untuk perencanaan 2026 nanti kita buka. Nah, di situ kita akan fokus untuk penginputan datanya. Kalau untuk saat ini, karena kita dikejar oleh waktu, timeline-nya memang mepet sekali, saya harapkan Bapak Ibu kerjakan saja yang bisa Bapak Ibu kerjakan. Kami juga bekerja seperti itu Bapak Ibu. Bukan kami memberikan contoh yang tidak baik, tapi memang untuk tahun ini memang agak ribet sekali. Kita perlu dihubungkan dengan wali data, masukkan Rensa ke dalam SIPD, dan semuanya dimonitor oleh Bapeda Provinsi sebagai syarat untuk evaluasi Ranperda RPJMD. Jadi kami harap Bapak Ibu aware untuk 2 poin ini ya, wali data dan Rensa SIPD dikerjakan. Terus dokumen tadi pagu pendanaan dalam drive itu tolong diisi Bapak Ibu ya. Terima kasih Bapak Ibu. Tes. Oke, sip, Bapak Ibu. Saya akan menambahkan sedikit terkait dengan kecamatan, Bapak Ibu. Jadi mungkin sudah dijelaskan. Sudah dijelaskan oleh rekan kita kemarin di Kominfo. Cuman saya mengingatkan sedikit kembali, mengingatkan terkait dengan khususnya untuk kawan-kawan di kecamatan. Mungkin di sini ada Bang Jansen, ada Bang Tambun mungkin ya, dan lain-lain ya. Atau ada Pak Rejimin mungkin ada nih. Mohon izin Pak Rejimin, saya pakai akun Pak Rejimin sebentar, Pak Rejimin ya. Ada mungkin. Ada. Oke. Jadi terkait dengan penginputan e-wali data khusus untuk kecamatan, karena dia satu urusan, Bapak Ibu. Satu urusan, artinya apa? Baik dia login menggunakan akun Pak Rajimin, atau menggunakan akun Bang Yansen, atau Bang Tambun, dia ini akan mengisi tabel yang sama. Dia akan mengisi tabel yang sama nih. Nah, saya menambahkan sedikit, mungkin kemarin juga sudah disampaikan oleh Kominfo mungkin ya. Jadi saya akan menambahkan sedikit. Ini mungkin ada baiknya dibuatkan pakai Google Sheet mungkin ya. Disampaikan ke dalam Google Sheet, nanti diskusikan kembali lah dengan Kominfo karena ini leading sektornya Kominfo kan. Nanti dibuatkan di dalam satu sheet di dalam Google Drive, dipisah per kecamatan. Misal uraian dokumen rencana rehab total rumah dinas camat. Di dalam sheet itu ada kecamatan Belimbing, kecamatan Sayan, kecamatan Belimbing Hulu. Nanti isi di sheetnya masing-masing. Untuk teknis penginputan ke dalam sistem e-wali data, nanti itu mungkin akan dibantu oleh rekan-rekan Kominfo ke dalam sistemnya. Jadi udah akumulasi. Jadi angkanya di sini akumulasi 11 kecamatan.
Mungkin kayak gitu Bapak Ibu ya. Ini khusus untuk kawan-kawan kecamatan. Mungkin nanti akan dikomunikasikan kembali lah dengan kawan-kawan yang di Kominfo karena kita tidak berani ini kan karena ini udah ranahnya kawan-kawan Kominfo untuk teknis pengumpulan data dan pemeriksaan data serta publikasi data itu ke kawan-kawan Kominfo. Karena akun kami sebagai Bapeda itu sebenarnya tidak bisa akun Bapeda itu tidak bisa mengumpulkan data seluruh OPD, melihat menginput ya. Jadi karena udah bisa. Kemudian untuk pemeriksaan data ini juga tidak bisa Bapeda, tidak bisa memverifikasi. Akun yang bisa verifikasi Kominfo, baik juga dengan publikasi data ini. Terkait dengan ini kawan-kawan Kominfo semua akun mereka yang bisa input, akun kita tidak bisa. Nah, gitu Bapak Ibu ya. Nanti dikomunikasikan lagi, khusus kecamatan dikomunikasikan kembali untuk diinputannya itu akumulasi, berdasarkan akumulasi dari data 11 kecamatan. Nanti teknisnya seperti apa mungkin dari Kominfo. Nanti kita masukkan di sini Bapak Ibu. Nah, kurang lebih begitu. Disable nih ya saya ingatkan kembali yang lalu-lalu ya itu ini adalah sebenarnya dampak dari kita dan dampak dari kita waktu yang jauh dulu kita pernah ada kegiatan Zoom terkait dengan ini pengisian yang ini ya warna kuning isi kalau tidak dipakai isi di kolom warna kuning. Nah, ini setelah diisi warna kuning artinya kan tidak dipakai terkait dengan kegiatan data uraian ini. Makanya setelah masuk ke tahap pengumpulan data dia maka akan muncul disable dan tidak bisa diklik pun tidak bisa nih. Nah, itu keterkaitannya Bapak Ibu panjang, memang panjang. Ini kan 2023, gimana nginput 2024? Jangan lupa rubah di sini dulu Bapak Ibu. Nah, ini 2023, kita mau di 2024 klik aja ini. Kalau mau input di tahun 2023 klik aja ini. Ini tata caranya di sini. Dia tidak bisa sekaligus di sini. Tidak bisa sekaligus ngubah di sini tidak bisa dia. Nah, ini kenapa ada warna hijau? Kemarin udah kita contohkan ini udah sampai penyebar luasan lah kita asumsi seperti itu supaya mengakomodir bisa memilih subkegiatan. Nah, ini kemarin kita uji coba. Sip ya, mungkin ada yang nanya terkait kok ada hijau ada yang enggak. Oke, sip. Itu sedikit terkait dengan EOLI data dari kami. Ada yang ingin ditanyakan, silakan Bapak Ibu. Mumpung kita masih Zoom ini pun ya masih banyak paketnya sampai 1 hari kalau nggak salah nih. Ya. Silakan Bapak Ibu. Kalau ada yang mau ditanyakan, mumpung ada Pak Iret juga standby di sini terkait dengan pengisian kertas kerja, kalau mau ditanyakan. Oh iya, link kertas kerja betul Pak. Pak Albe, betul Pak Albe. Boleh mungkin di-up-kan kembali di grup Renja. Di surat sosialisasi Renja itu ada, Renstra itu ada. Tapi boleh mungkin Pak ini Pak Kirma atau mungkin di-up-kan kembali di grup Renja terkait dengan link pengisian apa namanya? Itu tuh. Sip. Terima kasih Pak Iret. Di grup Renja ya Bapak ya. Grup Renja ada link. Coba kita buka ya. Nah, ini dia. Kelihatan ya Bapak Ibu ya. Ada kelihatan. Nah, ini adalah link terkait pengisian kertas kerja di dalam satu drive. Ini langsung ke tabel pendanaan. Karena untuk kebutuhan kita juga merekap untuk proyeksi 5 tahun ke depan ya. Silakan Bapak Ibu buka link itu nanti diisi di sini. Jadi inputan kertas kerja dimasukkan, dipindahkan ke link ini, disesuaikan ke link sini, di input dipindahkan, disesuaikan pilih OPD-nya masing-masing. Silakan dipilih. Kalau sudah selesai, silakan laporkan kepada penyelia Bapak Ibu masing-masing. Silakan laporkan ke penyelia Bapak Ibu masing-masing. Oke, sip ya. Gimana Bapak? Kak Seli mungkin ada yang ditanyakan. Kak Windy boleh kalau mau nanya Kak Windy. Ada barusan ngechat nih katanya. Gimana kawan-kawan? Atau kita cukupkan? Bu Ida, udah sip ya Bu Ida? Halo Bu Ida, kayaknya udah pada istirahat siang ini. Oke, saya kembalikan kalau memang tidak ada pertanyaan, saya kembalikan ke Pak Kirma. Saya cukupkan sampai di sini. Mungkin kalau masih ada pertanyaan-pertanyaan. Masih ada rupanya bos. Siapa ini? Bang Fikri. Oh, Bang Laba lagi. Siap, Bang Laba. Siap. Nanti nanya pribadi aja. Siap. Oke. Siap. Oke. Link ini nanti rencana kami akan kami post di YouTube supaya Bapak Ibu bisa bisa lihat kembali ya. Akan disampaikan di grup nanti kalau sudah di posting.
Ya, Bang Kirma, saya kembali kepada Bang Kirma. Saya cukupkan. Mohon maaf Bapak Ibu, kalau misalnya dalam penyampaian saya kurang pas atau terlalu cepat, saya mohon maaf. Nanti mungkin bisa saya lanjut berdiskusi kembali bersama teman-teman penyelianya ya Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada saudara Bapak Kirma di Baik, sebelah saya. terima kasih kepada Pak Fikri, Bapak Iret, dan Pak Kabit yang sudah memberikan paparan materinya. Baik, saya mengingatkan kembali untuk kertas kerjanya agar dilengkapi, dan apabila sudah selesai, silahkan menghubungi masing-masing penyelia untuk melakukan penginputan di SIPD. Dan kami juga standby di kantor apabila Bapak Ibu mengalami kendala dan ingin melakukan penginputan Renstra ke dalam SIPD di Bapeda juga kami persilahkan, kami siap membantu. Terkecuali kami malam lah, tidur atau istirahat lah. Tapi selebihnya selama masih jam kerja dan jam kantor, kami siap membantu Bapak Ibu. Dan apabila ada pertanyaan, silahkan menghubungi masing-masing penyelia, karena penyelia masing-masing perangkat daerah Bapak Ibu juga hadir dalam Zoom kali ini. Dan untuk link Zoom, seperti Bapak Fikri sampaikan, akan di-share kembali sebagai pengingat kita apabila terjadi kesulitan dalam menginput. Demikian Bapak Ibu, saya akhiri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Terima kasih. Saya izin live group Bapak Ibu. Masih ya. Yo, siang semuanya Bapak Ibu. Selamat siang Kak Dona juga. Wih, cepat langsung. Siang, Fik. Siang Kak Seli, selamat siang Kak Seli. Terima kasih Kak Ira, terima kasih Bang Laba, legend kita nih. Oke, Fikri, selamat Yo, siang. masih yo. Izin live. Untuk Bang Fikri Kirma subuh nih mau nanya nih. Silakan. Masih ada pertanyaan ternyata. Silakan loh Bapak Ibu kalau mau langsung live boleh karena ini sudah ditutup sama Pak Kirma. Kalau ada yang mau nanya ke tambahan enggak apa-apa. Sebelum Kan kita live. siangnya masing-masing kan nih. Ya, puasa kita alhamdulillah hari Siangnya. Senin. Puasa Senin Kamis. Oke, sip ya. Yuk, saya izin live Bapak Ibu. Terima kasih.